Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau melakukan storytelling dari audio yang sudah saya dengarkan. Nah, audio ini itu diambil dari program Indonesia Strong From Home bersama Ayah Edi, seorang praktisi multiple, intelligence, dan holistic learning. Dalam salah satu siarannya, Ayah Edi itu pernah menunjukkan buku ketujuhnya. Buku ini itu berisi kumpulan renungan dari 7 tahun perjalanan program dan juga inspirasi dari komunitas beliau yang ada di Facebook. Salah satu renungan yang menarik ada di halaman 131, yaitu renungan ke-44. Di sana, beliau itu berbicara mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu seperti budaya kompetisi. Nah, budaya kompetisi yang dimaksud itu adalah ketika kita masih kecil, itu hampir semua dari kita dididik untuk bersaing. Di sekolah, kita dituntut untuk jadi nomor satu, punya nilai tinggi, ranking satu, terus juga lama-lama kan kita itu seperti berada di arena perlombaan. Nah, dari hal itu kita tuh terus membandingkan diri dengan orang lain. Siapa yang paling hebat, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih sukses ke depannya. Dan tanpa sadar kita tumbuh dalam tekanan itu. Sampai akhirnya ketika dewasa, bahkan ketika kita itu sudah tua, kita masih membawa pola pikir yang sama dengan yang kita pikirkan waktu kecil. Nah, dari sinilah Ayah Edi mengajak kita untuk berpikir ulang. Beliau bilang, bagaimana kalau kita mengajarkan hal yang berbeda kepada anak-anak kita? Bagaimana kalau sejak dini mereka itu tidak hanya dilatih untuk berkompetisi, tapi juga berkolaborasi? Nah, menurut beliau, sinergi itu jauh lebih mulia dibandingkan sekedar kompetisi. Beliau memberi contoh besar, contohnya itu seperti Perang Dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Dua negara adidaya ini menghabiskan energi hanya untuk bersaing, saling menekan, dan saling mencurigai. Dunia penuh dengan ketegangan. Sekarang, coba bayangkan, kalau saja sejak awal mereka memilih kerjasama, dunia mungkin akan jadi lebih damai, sejahtera, dan lebih tidak ada yang namanya daya saing begitu. Dari contoh yang telah diberikan oleh Ayah Edi itu, kita dapat mengambil kesimpulan kalau skala besar saja itu bisa membawa kekacauan karena adanya kompetisi ataupun pertempuran begitu. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari seperti anak-anak yang sedang belajar pada saat ini begitu. Tentu saja kompetisi itu tidak selalu buruk ya, tapi ada pilihan lain yang lebih membangun, yaitu kooperasi. Anak-anak yang belajar bekerja sama, menolong, dan berbagi akan tumbuh dengan jiwa yang lebih sehat, penuh cinta, dan siap membangun masa depan yang lebih baik. Tidak adanya tekanan, dan mereka itu akan berpikir fresh karena mereka itu diarahkan untuk saling tolong menolong begitu, bekerja sama, sehingga mereka pun berpikir, wah, ternyata ada ya teman aku yang akan membantu aku tanpa adanya kompetisi begitu. Nah, di tengah-tengah siaran itu ada seorang pendengar yang mengajukan pertanyaan nih, namanya itu Pak Jeffrey. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana jika orang tua baru sadar tentang pentingnya deep listening atau mendengarkan anak dengan bersungguh-sungguh serta loving speech atau berbicara dengan penuh kasih sayang. Tapi hal itu baru disadari ketika sang anak sudah berusia 20 tahun. Apakah masih bisa mengubah karakter sang anak? Begitu pertanyaannya. Nah, lalu Ayah Edi menjawab pertanyaan tersebut tuh. Beliau bilang, tidak ada kata terlambat. Bahkan kalau orang tua baru memahami hal itu saat anaknya sudah dewasa, perubahan tetap bisa dimulai. Kuncinya adalah kerendahan hati. Orang tua itu perlu berani minta maaf, mengakui kesalahan, lalu mengajak anak untuk ikut mendukung proses perubahan itu. Lalu beliau melanjutkan pernyataannya tersebut dengan mengatakan kalau misalnya mau mengubah karakter dari sang anak itu, kita tuh nanyanya pelan-pelan begitu, kayak mau nggak kamu bantu ayah dan ibu untuk berubah begitu. Bisa jadi awal yang kuat dan pada kenyataannya anak-anak itu luar biasa pemaaf begitu ya. Meskipun bertahun-tahun merasa tidak didengar, ketika melihat ada ketulusan dari orang tuanya, mereka biasanya dengan senang hati membuka diri.
walaupun istilahnya pasti sang anak ada memendam rasa sakit hati begitu, tapi tetap anak itu akan membuka hatinya kepada orang tuanya karena orang tuanya lah yang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Nah, Ayah Edi juga melanjutkan perkataannya itu dengan mengatakan tantangan terbesar itu justru ada pada orang tua itu sendiri. Orang tua itu sendiri tuh berani nggak untuk menurunkan gengsinya di depan anaknya dengan cara apakah orang tuanya itu bisa meminta maaf kepada anaknya atau memberikan kata-kata motivasi. Hanya sederhana, tapi tidak semua orang tua bisa melakukan hal tersebut karena gengsi yang biasanya memicu hal tersebut. Nah, lalu Pak Jeffrey juga bertanya kembali nih untuk pertanyaan yang kedua ya. Nah, jadi beliau ini bertanya, katanya motivator seringkali tuh menekan bahwa anak-anak itu harus menjadi yang terbaik. Apakah itu justru membebani sang anak? Nah, Ayah Edi menjawab lagi tuh, tidak masalah menjadi yang terbaik, asalkan dilakukan di bidang yang benar-benar dicintai oleh sang anak. Kalau anak mencintai apa yang ia inginkan, pasti sang anak ini akan dengan senang hati begitu melakukan hal tersebut. Tapi sebaliknya, kalau misalnya anaknya itu tidak menyukai hal tersebut, pasti sang anak pun akan merasa tertekan begitu, akan merasa bahwa wah, berat banget sih, harus ginilah, tidak sesuai dengan kemauan dia. Itu akan membuat dia menjadi frustasi begitu. Tapi nih, ada tapinya. Kalau misalnya motivasi itu datang dari tekanan, dari paksaan begitu kan, maka hasilnya hanya beban begitu, walaupun emang sang anak menyukai hal tersebut. Karena sesuatu yang ditekan, yang dipaksa akan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan begitu. Nah, maka dari itu para motivator diharapkan kalau misalnya ingin memotivasi seorang anak itu, janganlah kalian memaksakan apa yang kalian inginkan sedangkan anak itu tidak ingin begitu. Jadi kalaupun anak itu ingin melakukan hal tersebut tapi dengan cara dipaksa, pasti dia akan males begitu, akan berpikiran kayak apa sih begitu. Jadi kalau misalnya ingin memotivasi, jangan memaksa seseorang. Nah, dari hal yang sudah saya ucapkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa mendidik seorang anak itu enggak hanya diarahkan untuk bersaing, tapi juga diarahkan untuk saling bekerja sama. Lalu juga tidak apa-apa tuh tidak menjadi nomor satu, tidak apa-apa tidak menjadi yang terbaik, asalkan sang anak itu benar-benar melakukan sesuatu hal yang dapat atau mampu dia lakukan begitu. Jangan kita paksakan. Kalau misalnya dia tidak bisa melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan, jangan kita paksa begitu, karena itu akan membuat sang anak stres begitu. Baik, begitu saja storytelling yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kalau misalnya kalian menganggap storytelling saya masih kurang, ya dimaklumi saja ya. Jadi dari audio tersebut kita dapat belajar kalau nanti seandainya kita memiliki anak ataupun kalian yang sudah memiliki anak, jangan terlalu dituntut anaknya, jangan terlalu dipaksa, karena anak itu juga manusia, bukan robot. Jadi kalian yang akan menjadi orang tua nanti, dan yang kalau misalnya memang sudah memiliki anak pun, ubahlah konsep cara mengajar anak kalian itu supaya anak kalian juga kuat dalam mentalnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.